pagi. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Biebersipers. Mana semangatnya? Jangan kasih kendor. Malum, jangan kasih kendor. Ini dia penyembah. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya. Bu Leli, Dia penyembah selamat pagi. setia. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, penyembah-penyembah Allah yang setia, semuanya sudah ada di pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih semua. Kita kasih shalom juga buat Biebersipers yang ada di YouTube channel kita. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Oke, baik, puji Tuhan. Mari kita siap ya. Kita satu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Kita mau nyanyi dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan kami, dan kuasa darah-Mu yang kudus menjamah setiap kami. Tidak ada kuasa kegelapan atau segala yang jahat dari penghulu-penghulu setan, kuasa-kuasa kegelapan yang dikirim oleh orang-orang yang mau mengganggu pertemuan ibadah ini. Kami tolak dan kami patahkan dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang terikat dengan kegelapan, tidak ada yang terikat dengan dosa, tidak ada yang terikat lagi dengan sakit penyakit, sebab kuasa darah Kristus telah menyembuhkan dan menyucikan dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami layak memanggil-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Iya saudara, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Allah kita yang heran dan luar biasa. Biarlah mulut kita mulai pagi hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, penuh dengan pujian bagi Tuhan Allah kita yang heran. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Padamu ya Yesus Tuhan, selamat hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan,
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, amin. Yes, yes, yes. Thank you anakku. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, biarlah tidak hanya mulut kita yang penuh dengan pujian, tetapi hidup kita pun penuh dengan pujian. Setiap pencapaian dalam hidup kita juga penuh dengan pujian sebagai bentuk penghormatan akan penyertaan Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu dalam setiap keadaan sebelum muncul persoalan. Ya, terlebih lagi saat ada persoalan. Ya, sebab itu menunjukkan bahwa kita percaya bahwa ada Tuhan yang hidup, yang tetap bekerja meskipun keadaan kita tidak langsung belum berubah. Akan tetapi kita mengalami dan kita menanggung setiap beban, pergumulan dan juga persoalan, sakit penyakit. Tidak sendirian, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Nah, untuk bisa tetap kita konsisten seperti itu, kita harus memelihara apa saudara? Kerendahan hati kita dan rasa ketergantungan kita kepada Tuhan. Itu harus kita pelihara. Jadi mari kita ingat, jangan mengandalkan lagi kekuatan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Terlebih lagi jangan menyimpan kepahitan dan mempertanyakan kebaikan Tuhan tapi tanpa mencari wajahnya. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Kepahitannya disimpan, mempertanyakan Tuhan kok izinkan seperti ini sih, tapi gak sadar sepanjang hidupnya gak pernah yang namanya cari wajah Tuhan, tapi selalu mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan seperti ini, kenapa aku harus mengalami ini gitu ya. Jadi mari kita setiap hari kita rajin untuk merefleksikan diri kita ya. Ketika saya ini ada masalah, sesungguhnya kepada siapa ya saya itu pertama kali mencari pertolongan? Kepada siapa ya saya itu menyandarkan kepercayaan saya sebelum saya ditolong? Kira-kira begitu ya. Karena kita saudara sebagai be worshippers, sebagai seorang penyembah Tuhan, penyembah sejati itu tidak hanya mencari tangan Tuhan atau berkatnya saja, tetapi justru yang lebih diutamakan adalah mencari wajah Tuhan atau hadiratnya. Ya, saya ulangi, kita sebagai penyembah sejati tidak hanya mencari tangan Tuhan saja atau berkatnya saja, tetapi justru kita mencari wajah Tuhan atau hadiratnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di Ayub pasal yang kelima, namun ayat berikutnya. Mari kita buka sama-sama.
Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-15 dan 16. Karena kemarin kita sudah bahas ayat 8 sampai 14 ya. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil dan kecurangan tutup mulut. Iya. Yang menjadi perhatian saya adalah harapan ya. Bukan berarti saya tidak perlu atau kita tidak perlu memperhatikan bagaimana ada kemiskinan, bagaimana ada kedahsyatan gosip atau kedahsyatan kabar yang simpang siur ya. Bukan tidak penting orang-orang kecil atau orang-orang yang lain di bibir, lain di hati yang disebut sebagai kecurangan tutup mulut istilahnya ya. Saya lebih tertarik kepada membahas mengenai harapan atau pengharapan. Kenapa? Karena kata harapan ini dari kata Ibrani disebut sebagai tikvah. Nah, tikvah ini sangat menarik saudaraku yang terkasih, karena secara harfiah juga dapat berarti satu tali, dua benang, tiga sesuatu. Tali yang dapat mengikat, benang yang juga dapat mengikat, sesuatu yang dapat mengikat. Dan dari ketiga makna ini tujuannya adalah kenapa terikat, untuk jadi pegangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kalau Anda masih ingat yang kita pernah bahas di BW di tahun-tahun pada zaman Covid ya. Bahkan sebelum Covid BW sudah ada sebenarnya ya. Nah, lalu kemudian saya pernah membahas mengenai di salah satu imamat ya, bahwa bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu ketika ia ke Bait Allah, mereka belajar firman Tuhan, mereka selalu mengikatkan tikvah itu. Apa itu tikvah? Bapak Ibu masih ingat kalau yang ke Tanah Perjanjian, saat kita ke tembok ratapan ada orang-orang yang menggunakan kerudung putih atau anak-anak yang menuju ke tembok ratapan, lalu mereka membawa kitab Mazmur dan kitab ratapan, lalu kemudian apa saudara? Mereka mengikat yang tali warna hitam dari kulit, mulai dari pinggang sampai ke tangan, lalu sampai ke leher, sampai ke ujung kepala. Di ujung kepalanya itu ada kotak ya, seperti senter kalau kita mau naik ke gunung. Padahal itu adalah satu lambang simbol bahwa firman Tuhan itu harus terikat di dalam diri kita, mengikat seluruh bagian aspek kehidupan kita, dan itu ada di mulut kita, ada di telinga kita, dan juga ada di pikiran kita, di atas kepala kita. Dan inilah yang disebut sebagai harapan. Kenapa? Sama seperti ketika kita mengalami mati lampu, lalu kita berharap apa saudara? Ada aliran listrik dan lampu menyala kembali. Yang kita harapkan itu apa? Lampu menyala kembali atau aliran listriknya? Aliran listriknya. Karena tanpa aliran listriknya tidak akan ada lampu yang menyala kembali. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar-benar telah ditebus oleh darah Kristus. Yang kita harapkan adalah bagaimana firman Tuhan itu ada di mulut kita sebagai pengharapan kita, dan memberi kita kekuatan baru dan menyadarkan kita. Mungkin saat kita hampir menyimpang ke kanan atau ke kiri, firman Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita. Jadi bukan optimisme kosong atau sekedar berpikir positif. Karena sebuah pengharapan atau harapan adalah satu kunci sebagai orang percaya atau manusia dalam menjalani hidup ini. Dan itulah yang menjadi pegangan yang kalau kita pegang teguh itu bisa berakar pada karakter kita, bisa berakar kepada setiap dasar pemikiran kita, sehingga tidak ada yang namanya ketidakadilan yang disebut juga sebagai kecurangan tutup mulut. Ya, ini menggambarkan ketidakadilan. Karena Allah adalah hakim yang adil. Dan pada waktunya itu kebenaran pasti akan dinyatakan, saudara. Ya. Jadi dua ayat ini khususnya di ayat yang 16 ya,
mengenai pengharapan. Ini menegaskan sebuah bagian dari tema besar satu kitab Ayub sebenarnya, bahkan seluruh Alkitab, bahwa bagaimana Allah itu berpihak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh bersandar kepadanya. Karena harapan orang percaya itu tidak didasarkan pada keadaan yang baik, melainkan didasarkan kepada apa? Kepada kebaikan Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan dalam terang perjanjian baru yang disebut sebagai harapan atau pengharapan ini, tikfah ini mencapai puncaknya, yaitu dalam karya Kristus. Sekalipun dunia dipenuhi dengan penderitaan dan ketidakadilan, ketika Kristus bangkit, disitulah jaminan bahwa kejahatan atau kegelapan tidak akan menang untuk selama-lamanya. Berarti keadaan kita itu tidak akan selalu dalam keadaan susah terus. Situasi kita tidak akan selalu dalam keadaan sakit terus. Kita sebagai penyembah sejati seharusnya tetap memiliki tikfah, katakan tikfah. Iya. Dengan kita rajin ikut BW, dengan kita rajin membaca firman Tuhan, dengan kita rajin memuji dan menyembah Tuhan, seperti pujian tadi, mulutku penuh dengan pujian, itu menunjukkan dan itu membantu kita untuk memastikan tikfah atau tali pengharapan itu selalu ada dan tersedia, dekat, melekat dengan kita. Dari mulai sebelum melihat jawaban Tuhan sampai Tuhan jawab doa kita. Karena apa? Kalau kita memiliki hubungan seperti tikfah bahkan dengan Tuhan kita, melekat, erat, tidak pernah jauh, maka Ia akan mengenal kita sebagai pribadi yang mengandalkan Dia, dan kita pun semakin mengenal Tuhan, pribadi yang menjadi sumber pengharapan kita. Makanya saudara, kita sebagai viewershippers bukanlah orang yang bebas dari masalah. Orang ikut BW itu bukan berarti orang akan bebas dari masalah. Orang serajin ikut BW bukan berarti langsung sembuh, sehat, walafiat dan tidak pernah susah. Karena konteks kita di BW ini, viewershippers, adalah menjadi penyembah sejati. Sebagai orang yang walaupun dengan masalah tetapi terus mencari Tuhan dan tetap berpegang pada firman Tuhan sebagai pengharapan kebenaran di dalamnya, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, sampai kita pun juga bebas dari masalah, ya. Artinya apa? Orang yang lemah memiliki harapan karena Tuhan bertindak bagi kita. Amin. Tidak ada yang kuat di sini, betul enggak? Ada yang kuat di sini? Enggak ada. Kita semua orang yang lemah adanya. Tetapi kita punya Tuhan yang kuat, sangat kuat, teramat kuat, seterusnya kuat, selamanya kuat. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang akan selalu bertindak buat saudara dan saya. Amin. Dunia mungkin berkata bahwa tidak ada pengharapan lagi, tidak ada jalan keluar lagi, gak mungkin lagi kita lolos dari situasi yang semakin pelik ini. Dunia sedang pesimis dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan setiap pagi, kita boleh percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu sanggup membuka jalan baru bagi kita yang tidak pernah kita bayangkan. Amin. Sekalipun kita sedang dalam masa kegelapan. Karena saudara, kalau kita kehilangan pengharapan, maka keadaan kita akan semakin sulit. Dan kalau kita tidak punya pengharapan dalam Tuhan, tidak punya dasar kebenaran pengetahuan firman Tuhan, maksud saya pengetahuan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan selalu mengambil keputusan dalam tergesa-gesa. Karena apa? Karena panik dan takut. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Renungkan apa yang saya katakan ini. Apakah sampai hari ini aku masih percaya bahwa Tuhan bekerja di balik keadaanku yang belum aku mengerti? Dan bagian hidup apa sih yang perlu aku serahkan kembali kepada Tuhan hari ini? Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menjamah dan membantu saudara.
supaya pertemuan ini selalu menghasilkan sebuah breakthrough atau terobosan yang nyata. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berikanlah setiap kami, tak terkecuali setiap kami, baik yang di Zoom maupun di YouTube, hati yang penuh selalu tetap percaya dan mengandalkan Engkau, memiliki pengharapan dan iman yang teguh untuk berjalan bersamamu, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak pernah menjauh daripadamu adalah orang-orang yang memiliki hubungan seperti tikvah, tali pengharapan yang melekat dengan pertolongan dan mujizat daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Karena kami menempuh dan menjalani hidup ini tidak sendirian, ada tangan Tuhan yang menyertai kami dan memberikan kami kemenangan. Kami juga mendoakan untuk putri kami yang hari ini akan pentas di sekolahnya. Tuhan berkati Talia, Tuhan jamah tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus menjamah Talia dan mengurapi Talia, sehingga bukan oleh karena kekuatannya, tapi karena kekuatan daripada Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dipersembahkan itu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami mau perkatakan, tidak ada satu tempat tinggal kami yang bisa dijamah oleh panah-panah api si jahat. Orang-orang yang mungkin mau menenung kami, melemparkan guna-guna, melemparkan kuasa-kuasa jahat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kami terpelihara, usaha kami terjaga dengan sempurna, dan kehidupan dan hubungan kami tetap harmonis dalam setiap rumah tangga, saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Dan persiapkanlah anak-anak kami yang tanggal 8 Juni mendatang akan masuk dalam masa ujian kenaikan kelas. Kiranya mulai saat ini roh takut akan Tuhan, roh tunduk kepada tanggung jawab sepenuhnya sebagai siswa Tuhan curahkan, dan Tuhan berikan pendampingan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Darah-Mu yang kudus menutup bungkus anak-anak kami sehingga dapat menjaga fokus mereka dalam belajar. Engkau menjaga kesehatan para orang tua, Engkau juga yang menyertai kegiatan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Program sentuhan kasih yang tayang setiap hari Minggu jam 1 siang, terus boleh Engkau jadikan sebagai corong kebenaran-Mu, sehingga ada jalan keluar, ada pengharapan yang baru. Berkatilah program ini, be worshippers baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Akan ini cara Tuhan juga untuk menyatakan Engkau hadir di tengah-tengah orang percaya yang berkumpul dan bersehati bersekutu. Kami serahkan juga persiapan ucapan syukur tanggal 21 Juni Gereja OIC, dan ucapan syukur komunitas BW juga yang ke-6 tahun. Tuhan kiranya memelihara, Tuhan menjaga supaya berjalan dengan hikmat. Walaupun sederhana, tetapi nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami serahkan tempat di mana kami bekerja, kami tinggal, kami berusaha, Sabang sampai Merauke, daerah perkotaan, pimpinan pusat hingga daerah, negara kami Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Nah, kami buka tangan kami sebab kami percaya Engkau yang memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat, terimalah cinta, kasih setia, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ingat saudara, be worshipper sejati bukan hanya mencari Tuhan saat semua butuh untuk kembali baik, tapi justru dalam segala keadaan kita mencari hadiratnya, bukan berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Abuna. Amin. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, mari kita tutup dengan semboyan kita, be worshippers. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa besok. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.